Sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register sengketa 046/12/KIP/PS-PS-2021 dan 047/12/KIP/PS-2021 antara pemohon Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia terhadap termohon Kementerian Sekretariat Negara dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas pada hari ini Selasa 5 Agustus 2025. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak hadir semua? Hadir betul. Silakan menempati tempat yang sudah disediakan. Kalau berada berapa orang? Dua. Ini ada kursi. Saya persilakan kepada Kanitra untuk membaca tata tertib persidangan. Baik Ketua, tata tertib persidangan 1. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang. A. Menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli dan menyampaikan suatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan untuk itu. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata dan atau benda-benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan. B. Melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi, ahli, dan pengunjung sidang agar menaktifkan segala alat komunikasi dan alat elektronik lainnya agar tidak mengganggu jalannya persidangan. 6. Pelanggaran terhadap tata tertib yang telah disebutkan tadi merupakan penghinaan terhadap komisi informasi. 7. Barang siapa yang melakukan penghinaan terhadap komisi informasi setelah diperingatkan dengan patut atas perintah ketua majelis komisioner dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Baik, terima kasih Kanitra. Kepada para pihak saya sampaikan hari ini adalah sidang pemeriksaan awal kedua, di mana pada pemeriksaan awal pertama dari pihak pemohon tidak hadir. Maka dalam pemeriksaan ini kami akan memeriksa yang pertama adalah terkait kewenangan absolut dan kewenangan relatif dari Komisi Informasi untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa ini. Kemudian legal standing dari para pihak dan batasan waktu penyampaian sengketa ke Komisi Informasi, apakah memenuhi ketentuan jangka waktu. Saya akan memeriksa terkait identitas terlebih dahulu. Silakan dari pihak pemohon yang hadir prinsipal langsung. Baik, silakan. Ketua JD. Baik, selanjutnya dari pihak termohon silakan surat kuasanya dan KTP-nya.
surat kuasa khusus. Kemudian dari pihak SKK Migas yang ada baru surat perintah tugas karena surat kuasanya masih dalam proses. Saya menawarkan sidang ini tetap dilanjutkan supaya prosesnya cepat karena ini hanya pemeriksaan awal ya. Dari pemohon berkenan? Berkenan ya, baik. Nanti untuk sidang selanjutnya dari pihak SKK Migas sudah harus membawa surat kuasa ya. Baik, saya akan mulai dengan register 046 terlebih dahulu. Informasi yang diminta adalah terkait alasan pemerintah tidak melaksanakan pasal 90 huruf B dan C Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015. Pada saat terbentuknya BPMA, semua hak dan kewajiban akibat yang timbul dari perjanjian kontrak kerjasama bagi hasil minyak dan gas bumi antara Satuan Kerja Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas dan kontraktor kontrak kerjasama yang berlokasi di Aceh dialihkan kepada BPMA. Dan pada saat terbentuknya BPMA, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak kerjasama bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf B antara Satuan Kerja Khusus Hulu Minyak dan Gas Bumi dan pihak lain dialihkan kepada BPMA. Betul itu permohonannya ya? Ini kan permohonannya diajukan tahun 2021 ya? Masih relevan nggak saat ini informasinya dibutuhkan? Masih. Masih ya? Masih. Satu kali ini dipencet karena direkam. Masih? Masih. Baik. Saya akan klarifikasi surat menyurat dulu. Dari termohon surat menyuratnya di bawah semua? Ada ya? Pemohon mengirimkan surat permohonan di tanggal berapa? Permohonan kami sampaikan pada tanggal 27 September 27 September. Tolong dibantu. Dari pihak termohon menerima nggak suratnya? 27 September 2021. Menerima. Menerima ya? Pakai Oh, sorry. Menerima. menerima ya? Direspon nggak suratnya? Direspon. Pemohon menerima responnya? Jawaban permohonan informasi. Ada. Tanggal berapa? Tanggalnya saya ini ada lupa. 7 Oktober 2021 benar? Benar. Benar ya? Kemudian pemohon mengajukan keberatan. Kenapa? Karena jawaban yang diberikan itu masih belum sesuai dengan apa yang kami minta. Jawabannya apa? Jawaban waktu itu kalau saya tidak salah, Kementerian Seknek itu mengarahkan permohonan informasi kepada SKK Migas dan Kementerian SDM. Oh. Kalau dalam pemahaman pemohon dari pihak pemohon menguasai informasi itu Karena begini dia Majelis, yang pasal tadi kan disebutkan IPP, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah, dan adanya di pemerintah. Jadi maksud saya pemerintah kan presiden. Jadi kenapa tidak dilaksanakan? Ya, kewenangan masalah teknisnya, operasionalnya itu terserah. Itu kan operasional. Apakah dari Istana Presiden, melalui Seknek mengarahkan ke kementerian terkait itu, ya mungkin secara internal. Jadi saya ingin penegasan karena di PP-nya yang tanda tangan Presiden, inginnya Presiden yang melaksanakan itu. oh, baik. Dari termohon surat keberatannya direspon ya? Terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama terkait dengan permohonan informasi di tanggal 27 September telah kami tindak lanjuti. Memang betul bahwasannya kami yang Sekretariat Negara menyampaikan informasi tersebut tidak berada di penguasaan kami, Yang Mulia. Bahwasannya memang kita sampaikan ke SKK Migas. Mengapa demikian? Karena memang di dalam PP tersebut di pasal 6 sudah menyampaikan bahwasannya kewenangan pengelolaan bersama melalui pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan pemerintah Provinsi Aceh yang dalam hal ini adalah Badan Pengelola Minyak
Aceh atau BPMA, sehingga Presiden memang dia sebagai pemerintah tertinggi ya Pak ya. Namun demikian, selain delegasi itu sudah tertuang di dalam PP 23 tahun 2015 ke Kementerian SDM, dalam Undang-Undang Dasar 45 juga telah membagi tugas habis Presiden kepada tugas dan fungsinya berdasarkan pasal 17 kepada kementerian masing-masing. Oleh karena itu kami menilai bahwa permohonan tersebut yang berhak menjawab adalah Kementerian SDM. Oleh karenanya kami rekomendasikan untuk berkoordinasi dengan Kementerian SDM. Terima kasih yang Ya, mulia. itu di jawaban permohonan ya. Keberatannya direspon nggak? Keberatannya kami respon juga. Kebetulan di 3 November dengan surat kami B03 KSN garing S HM 0001/11 tahun 2021. Prinsipnya kami memperkuat apa yang sudah kami sampaikan sebelumnya dan merekomendasikan agar kiranya informasi tersebut yang lebih pas untuk menjawab adalah Kementerian SDM. Terima kasih. Dari pemohon menerima ya keberatannya? Ada. Ada yang menerima ya. Kemudian mengajukan sengketa di tanggal berapa? Kita ajukan di tanggal 13 Desember ya. 2021. 2021. Oke. Sebenarnya antara Kementerian Sekretariat Negara dengan SKK Migas sebenarnya kurang lebih sama nih yang terkait ya Iya, bersama. informasinya ya. Oke, saya ke SKK Migas dulu untuk klarifikasi surat menyuratnya untuk register 047. Informasi yang dimohonkan adalah satu daftar aset dan bangunan PT Arut LNG dan ExxonMobil yang disetujui pembelian atau pembangunannya oleh SKK Migas. Yang kedua, daftar aset bekas PT Arut LNG dan ExxonMobil di Aceh yang diserahkan ke Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA). Yang ketiga, alasan SKK Migas tidak melakukan perubahan kontrak kerjasama migas dengan PT Pertamina dengan mengecualikan wilayah eksplorasi 3 blok migas di Aceh, yaitu Nangro Aceh Darussalam 1 dengan luas wilayah kurang 4.392 km persegi, NAD 2 seluas 1.865 km persegi, setelah ditandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh oleh Presiden Republik Indonesia. Benar permohonannya seperti itu? Benar. Masih relevan juga saat ini? Ini ada beberapa sebenarnya sudah berjalan karena ini dari tahun 2021 proses ini berjalan. Ya. Berjalan. Kalau di poin 1 daftar aset ini mungkin tadi di luar kami ketemu sudah berkomunikasi ada PMK-nya, kemudian terkait dengan daftar ExxonMobil itu juga informasinya sudah ada datanya. Ya. Kemudian poin 1 dan poin 2 ini bersama ya. Kemudian yang mungkin yang masih terkendala di poin 3 ini. Nah, poin 3 sebenarnya yang informasi yang kami dapatkan terakhir itu SKK Migas itu sudah bersedia melakukan perubahan kontrak karena kontrak ini ada prosesnya, ada namanya term and condition antara SKK Migas, BPMA dan Pertamina, dan itu sudah disepakati, kemudian sudah diajukan oleh gubernur dan gubernur sudah setuju, kemudian ini tinggal di Kementerian SDM saja. Nah, dari pemohon juga membutuhkan informasinya kan? Mungkin ada beberapa yang masih kami butuhkan, misalnya seperti di poin 1 daftar aset dan bangunan PT Arun, kemudian daftar aset ExxonMobil yang disetujui pembeliannya pembangunan oleh SKK Migas. Nah, kemudian daftar aset PT Arun dan ExxonMobil yang diserahkan ke BPMA. Mungkin kami masih perlu data-data itu. Baik, ini kan alasan permohonan informasinya untuk apa sih? Penggunaannya nanti? Dan kami ini majelis ini kan berkaitan dengan aset di Aceh. Ya. Nah, kami ingin tahu, nah aset-aset seperti aset PT Arun. Nah, PT Arun ini kan sudah selesai, kemudian asetnya sudah dialihkan menjadi milik pemerintah. Nah, sementara aset-aset yang dibangun oleh PT Arun itu, menurut kami yang orang Aceh ini, asetnya kan dibeli dari hasil bumi Aceh, karena sistemnya kan cost recovery. Nah, jadi kami ingin tahu, nah, aset-aset sekarang disewakan. Kami ingin tahu uang-uang yang diperoleh itu digunakan untuk apa.
kami ingin mendorong supaya penggunaan uang itu dilakukan untuk pembangunan yang ada di Aceh. Jadi kami pengawasan pabrik kami di situ. Terima kasih. Baik, ini kan kemudian mengajukan keberatan di tanggal 12 Oktober 2021 ya, benar? Benar. Pengajuan sengketa ke Komisi Informasinya? Dua sengketa informasi. 14 Desember 2021 Ya, sesuai. 14 Desember. Nah, ini dikirimnya melalui apa ya? Dari pihak termohon pada saat urusan awal pertama sudah kami tanyakan dan tidak menerima suratnya. Suratnya dikirim melalui apa? Suratnya waktu sidang pertama majelis ya. Yang tanpa kehadiran pemohon. Iya. Waktu itu kami sudah memeriksa Betul. pemohon Ya. dan termohon menyatakan tidak menerima suratnya. Ya. Dan dari pihak pemohon mengirimkan suratnya melalui apa? Ketika mengirimkan surat Kami daftarkan melalui email. melalui email. Email. Ada buktinya nggak ya yang bisa disampaikan ke majelisnya? Emailnya Iya. ada. Nanti boleh dicek dulu ya, disampaikan ke majelis. Kalau Boleh. ada apa screenshotnya boleh disampaikan ke panitra ya. Boleh. Kemudian dari saya ke pihak termohon. temukan di email kami gitu. Jadi memang banyak email-email itu yang nyangkut gitu ya. Kami sih harapannya masih tetap sama seperti standing posisi kami kemarin, bahwa kami belum menerima secara resmi surat permintaan informasi ini. Dan kalau misalnya memang diberikan kesempatan, kami akan coba menjawab permintaan informasi ini, karena sebetulnya sudah banyak hal-hal yang berubah dari tahun 2021 sampai 2025 seperti tadi disampaikan. Ya, saat ini kan majelis membutuhkan bukti ya, karena di persidangan harus ada bukti. Kalau pemohon bisa membuktikan bahwa memang ada mengirimkan melalui email, kemudian emailnya memang terbukti terkirim, walaupun termohon tidak menerima, maka kami berdasarkan bukti yang ada bahwa email sudah dikirimkan. Ya, entah itu error di emailnya termohon itu menjadi tanggung jawab dari badan publik, gitu ya. Kalau bisa dicek hari ini, mungkin persidangan berikutnya kita bisa arahkan ke mediasi. Nah, saya tanya dulu nih, informasi ini dikecualikan atau enggak menurut termohon? Menurut kami dikecualikan. Dikecualikan? Dikecualikan. Semuanya, tiga-tiganya? Iya, karena pertama perlu kami sampaikan mengenai legal standing, kami juga SKK Migas ini mengelola kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerjasama. Nah, dalam kontrak kerjasama itu sifatnya privat dan ada hal-hal yang memang perlu dikecualikan atau dirahasiakan. Penyampaian informasi pun harus persetujuan dari pihak lain dalam kontrak, itu pertama. Yang kedua adalah ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu migas, eksplorasi dan eksploitasi itu merupakan data pemerintah. Jadi memang harus melalui persetujuan dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian SDM. Kontrak juga dikecualikan? Kami melihatnya seperti itu. Kontrak ini sifatnya lebih privat antara para pihak. Sudah dilakukan. Ada PPID-nya nggak sih? Nggak ada ya? Nggak PPID ada dari SKK. Kementeriannya apa? Kementerian SDM. SDM kan? Iya. Dihadirkan nggak dari Kementerian SDM? PPID-nya kan di SKK Migas nggak ada PPID kan? Iya. Kami tidak bisa memaksa Kementerian hadir di sini ya, karena pihak juga ya dimintakan juga kalau tidak salah ya. Beda institusi. Selama ini nggak pernah diarahkan untuk membuat PPID? Belum ada. Kenapa? Nah, Oh, badan publik ya? kami pernah beracara juga di KIP dan waktu itu pernah di tahun 2012 itu sampai akhirnya ada putusan dari PN Jakarta Selatan di mana dikatakan bahwa SKK Migas atau BP Migas bukan badan publik. Jadi ada putusannya juga. Iya 2012 kan, ya, sekarang udah 2025 gitu loh. Pertanyaan saya, anggaran dari SKK Migas dari mana? Sejak tahun 2014 itu dari APBN. APBN kan? Nah iya, kalau 2012 bukan dari APBN, mungkin saya maklum.
Dia bukan badan publik. Ketika dia sudah menggunakan anggaran negara, dia badan publik dan wajib punya PPID. Itu wajib gitu. Ya, jadi kami nggak mau tahu apakah kemudian, karena itu kewajiban ya, PPID kemudian tidak dibentuk dan sebagainya, itu menjadi tanggung jawab dari SKK Migas seharusnya untuk sebagai badan publik begitu ya. Nah, karena ini dikecualikan, maka saya menunggu dari pemohon nanti dicari untuk bukti kirimnya ya, disampaikan kepada panitra kalau sudah ada atau sudah ketemu. Sudah ketemu, bisa ditunjukkan kepada majelis. Ya, jadi suratnya terkirim, alamat emailnya sesuai, ya. Kalau tidak masuk di termohon itu menjadi tanggung jawab dari badan publik. Gitu. Ya, sebelum lanjut saya persilakan majelis kalau ada yang ingin digali dari dua belah pihak. Dengan pemohon, ini kan antara permohonan dengan sekarang itu sudah sedemikian rupa ya. Kembali lagi, kalau diperoleh data ini dari segi manfaatnya masih seperti apa lagi? Kalau walaupun tadi sudah dipertanyakan, maksudnya apakah mungkin ada pertimbangan lain terkait data tersebut? Karena kan dengan data-datanya sudah sangat lama ya itu. Kemudian kepada pemohon SKK Migas, seperti disampaikan ketua tadi, seandainya diminta untuk membentuk PPID segera karena terkait sidang ini, dan karena tadi informasinya dikecualikan ya, kecuali kalau memang informasinya terbuka. Tapi pun kalau kaitannya dengan informasi publik mau terbuka atau dikecualikan, itu semua kewenangan keputusannya itu ada di atas PPID. Maka saran kami, pendapat kami sebagai anggota majelis, itu disegerakan untuk pembentukan PPID dalam kondisi secara khusus, maksudnya kepentingan untuk sidang ini. Karena seperti kata ketua tadi, ini kan terkait dengan yang penggunaan dana pemerintah, mau itu APBN atau dari pemerintah. Lalu kedua, ini kan sudah pernah ikut sidang sengketa dulu ya, tahun 2012. Harusnya itu walaupun 2012 itu katanya tidak bukan badan publik, menjadi bagian kajian juga, ya kan? Itu terbentuk. Intinya pendapat kami PPID tetap harus dibentuk, ya segera, baru bisa melihat kewenangan keputusannya. Tinggal dikomunikasikan saja kepada pimpinannya. Yang struktur sederhana saja punya kewenangan untuk memutus dan menetapkan. Itu saja ketua. Terima kasih. Baik, silakan.
Baik, saya ke Kementerian Sekretariat Negara dulu. Ini kalau misalnya dibentuk suatu peraturan pemerintah yang menyangkut institusi ABCD, ada tidak kewajiban dari Setnek untuk mengawal pelaksanaannya? Atau memang sudah langsung diberikan kepada kementerian terkait untuk menjalankan? Ini setelah diundangkannya yang Iya, mulia. betul. Oh, setelah diundangkannya, kalau monitoring dan evaluasi menurut kami bukan berada di kami yang mulia. Jadi nggak ada kewajiban? Nggak ada kewajiban kami untuk Terkait termasuk juga peraturan pemerintah, nggak ada kewajiban nggak ada mengawal ya? kewajiban, nggak ada. Jadi yang wajib melaksanakan ya Masyarakat. institusi terkait. Enggak, maksudnya kalau yang mengatur, misalnya mengatur SKK Migas atau mengatur Kementerian ABCD, berarti yang wajib melaksanakan adalah kementerian-kementerian terkait atau badan publik terkait. Iya, bisa jadi yang mulia. Gitu ya. Fungsi pengawasan juga nggak di kami juga soalnya yang mulia. Nggak Jadi bisa kami juga. nggak di kami. Jadi kami tidak bisa menilai apakah peraturan pemerintah ini telah sesuai dengan rutenya, maksudnya sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Mungkin itu. Kalau fungsi pengawasan, sepemahaman kami di DPR ya mungkin itu undang-undang kali ya. Kalau yang lain mungkin saya kurang mengetahui yang mulia. Terima kasih. Ya, oke, baik. Nah, kalau SKK Migas, ada nggak dasar hukum yang menyatakan bahwa daftar aset kemudian kontrak kerjasama itu informasi yang dikecualikan? Izin dulu ya. Jadi ada ditentukan di beberapa peraturan, termasuk di PP 35 tahun 2004, itu tentang pengembangan kegiatan usaha hulu migas. Kemudian juga ada di dalam Permen SDM nomor 7 tahun 2019 kalau tidak salah. Itu secara spesifik menyatakan daftar aset kemudian kontrak adalah informasi dikecualikan. Tidak sesuai, tapi disampaikan bahwa data-data tersebut yang diperoleh dari kegiatan eksploitasi dan eksplorasi adalah data milik pemerintah. Ya, milik pemerintah betul. Semua informasi yang dihasilkan oleh badan publik adalah milik pemerintah. Persoalannya dia menjadi informasi terbuka atau tertutup, itu dia. Nah, ketika dia tertutup, kalau dia hanya berdasarkan peraturan pemerintah dan sebagainya, itu wajib uji konsekuensi. Ini persoalannya saya mau nyuruh lakukan uji konsekuensi, PPID-nya aja nggak ada gitu loh. Baik, mohon, ini kan dari pihak Kementerian Sekretariat Negara terkait dengan permohonan informasi yang diminta, alasan pemerintah tidak melaksanakan kan tidak ada kewajiban untuk mengawal peraturan pemerintah ya, begitu. Nah, dari pemohon gimana? Ya. Maksud saya begini, ini kan pemerintah. Nah, pertanyaannya, kementerian terkait apakah pemerintah atau bukan? Nah, kalau untuk pemerintah, ini kan bagian dari kesatuan. Pemerintah kan eksekutif. Jadi kementerian kan punya eksekutif yang ketika disebut pemerintah, saya pikir karena ini seknek ini kan di kepresidenan, kementerian-kementerian kan di bawah kepresidenan. Maksud saya karena ini PP yang mengeluarkan presiden, kami meminta presiden menjelaskan ada pasal yang tidak dilaksanakan. Ya. Terkait dengan kementerian yang mana yang tidak melaksanakan, ini kan kalau hemat kami masalah komunikasi internal antara misalnya Seknek menyampaikan kepada Kementerian SDM. Jadi jangan lagi kami yang diarahkan, tapi kan ini satu pintu.
Karena yang kami minta itu PP, bukan permen. Kalau permen mungkin kami ke kementerian. Karena ini PP, kami minta ke pemerintahan. Nah, masalah nanti siapa yang menjalankan di bawah nih dalam PP itu diberi kewenangan siapa? Nah, nanti pemerintah yang menyampaikan. Kalau kasarnya ini kan anak buahnya. Panggil anak buahnya, tanya kenapa tidak kamu laksanakan PP ini. Nah, menurut kami seperti itu. Jadi dari pemohon ini ada peraturan pemerintah yang dalam tanda kutip mengikat SKK Migas, ya kan, yang atau kementerian terkait. Iya. Kemudian peraturan pemerintah yang dibuat itu tidak dilaksanakan oleh institusi terkait, Iya. sehingga pemohon kemudian menanyakan kepada pemerintah kenapa peraturan yang dibuatnya ini kemudian tidak dilaksanakan dan tidak ada tindak lanjut dan sebagainya gitu. Benar. Ya, nah silakan dari pemohon satu, dari saya untuk respon, bisa tidak memberikan respon atau jawaban atas nama pemerintah? Izin ya. Ya. Jadi di dalam PP tersebut peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2015 itu sudah jelas mengatakan di pasal 1 menteri, pasal 1 ayat 6, menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Selanjutnya di pasal 11, saya bacakan pasal 11 ayat 2, BPMA berada di bawah menteri dan bertanggung jawab kepada menteri dan gubernur. Jadi sudah jelas yang mulia bahwa peraturan ini mengatakan yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah Menteri ISDM. Terima kasih. Baik. Berarti pemohon maksudnya mintanya ke Kementerian SDM. Cuman kan dari pemohon ini berpikirnya begini, Kementerian SDM ini kan juga ibaratnya membantu dari pemerintah kan, gitu ya. Jadi seharusnya pemerintah tuh bisa memberikan penjelasan nih ketika itu tidak dijalankan. Karena kan kalau mintanya ke Kementerian SDM ya dia pasti menjelaskan dari sisi dia nih kenapa itu tidak dijalankan ya. Pengawasannya kan harusnya ada ya dari pemerintah. Ketika itu tidak dijalankan oleh menteri gitu loh yang ditunjuk, terus kemudian tindak lanjutnya apa gitu? Izin lagi yang mulia, prinsipnya informasi itu memang yang dibutuhkan oleh pemohon itu pertama tidak berada di penguasaan kami, sehingga kami meneruskan atau merekomendasikan kiranya pemohon dapat menggali lebih dalam. Intinya merekomendasikan meminta kepada ISDM. Mengapa demikian? Karena tadi saya sampaikan kembali bahwa Presiden telah membagi habis tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 kepada pembantu-pembantunya. Nah, apakah fungsi pengawasan itu berjalan? Kiranya itu adalah substansi yang berbeda kalau kami berpandangan. Tapi tugas kami sebagai PPID sudah menjalankan apa yang telah dimohonkan oleh pemohon, dan kami merekomendasikan bahwasannya informasi yang ingin diperoleh oleh pemohon berada pada lingkup tugas Kementerian ISDM. Oleh karena itu kami merekomendasikan melalui surat kami baik yang pertama maupun yang keberatan kepada pemohon untuk berkoordinasi dengan Biro Hukum. Kami tulis langsung yang mulia, Biro Hukum Kementerian ISDM. Mungkin jawaban kami itu yang mulia. Terima kasih. Itu yang dijawab yang keberatan atau permohonan? Saya nggak punya keberatan di jawaban keberatan.
pemeriksaan awal, ya, hari ini kami memutuskan sidang ini karena dari pihak termohon 1 Kementerian Sekretariat Negara menyatakan tidak dalam penguasaan, tetapi kami masih perlu menggali lebih dalam apakah memang menjadi kewenangan dari pihak termohon untuk menjawab surat ini atau tidak, ya. Menjawab bukan menjawab surat permohonan informasi dan gugatan, ya, tapi menjawab terkait pertanyaan yang ditanyakan ini, alasan ini, apakah itu menjadi kewenangan pihak termohon atau tidak. Dan kemudian dari SK kami karena sudah mengatakan informasi yang dikecualikan, maka prosesnya tidak bisa masuk ke mediasi. Kita akan langsung masuk ke tahap pembuktian atau adjudikasi. Maka untuk persidangan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan adjudikasi untuk pembuktian. Nah, dari pihak termohon, silakan bukti-bukti hukumnya, misalnya undang-undang dan sebagainya itu disiapkan, ya, untuk menjadi pertimbangan buat majelis, ya, pada saat itu. Dari pemohon ada lagi yang disampaikan, silakan. Terima kasih, majelis. Terkait dengan permohonan dengan Kementerian Sekretariat Negara, kami berharap, ya, berkenan supaya majelis juga mengundang Kementerian SDM ataupun paling tidak Kementerian Sekretariat Negara juga, karena bagi hukum bisa menyampaikan ke Kementerian SDM untuk turut hadir dalam persidangan ini juga menjelaskan, karena kalau ini dari jawaban termohon kan hanya kami yang diarahkan, harusnya permohonan kami ini diteruskan ke Kementerian SDM, minta Kementerian SDM untuk menjawab. Sama seperti misalnya kami beberapa seperti SK Kamigas, ya, kalaupun kita minta informasi, kalau perlu kawan-kawan SK Kamigas kita minta ke Kementerian SDM, kemudian dari Kementerian SDM baru dia mensisikan ke SK Kamigas, baru SK Kamigas menjawab. Nah, kalau pikiran kami kan begini, di Sektek itu kan mengkoordinir juga, ya, kementerian-kementerian yang lain. Kalau ada informasi yang dia tidak kuasai, tapi ada di kementerian lain, tinggal dia komunikasikan, tolong bahani kami untuk menjawab. Jadi saya pikir ke persidangan ke depan mohon kepada majelis untuk apakah mengundang dari Komisi Informasi ataukah dari termohon untuk mengajak Kementerian SDM dalam persidangan ini supaya menjawab kenapa pasal ini sampai sekarang belum dilaksanakan. Demikian. Ya, pemohon ini nanti jadi pertimbangan majelis, tetapi dalam hal terbuka informasi memang setiap badan publik, baik itu kementerian, itu diwajibkan punya yang namanya PPID masing-masing. Sehingga yang bisa diberikan oleh pihak Setnek dalam hal ini sebagai badan publik adalah informasi yang memang dalam penguasaan Setnek. Ketika itu berada dalam penguasaan kementerian lain, maka yang punya kewajiban untuk merespon, menjawab, dan memberikan adalah kementerian terkait, begitu, ya. Jadi jangan sampai nanti ditemukan sesuatu yang tidak sesuai, lalu yang digugat kemudian kementerian lain, gitu, karena tidak dalam penguasaannya. Maka nanti yang perlu majelis gali lebih dalam, apakah benar informasi yang dibutuhkan oleh pemohon ini menjadi penguasaan atau kewenangan dari pihak Setnek, gitu, ya. Demikian, ya. Dari termohon ada yang disampaikan lagi? Cukup? Cukup, ya. Baik, dengan demikian sidang Komisi Informasi Pusat dengan nomor register 046/12/KIPS-TPS-2021 dan 047/12/KIPS-TPS-2021 antara Jaringan Advokasi Rakyat Indonesia terhadap permohonan Kementerian Sekretariat Negara dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi pada hari ini Selasa 5 Agustus 2025 dengan ini dinyatakan selesai. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.